Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi untuk kita sekalian. Mari kita buka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai bekal jiwa kita dan tuntunan hidup kita untuk menjalani hari ini dalam penuh sukacita. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, tertulis dalam Injil Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bahasa Batak Toba dikatakan, Ailado akan ang parjolo hian gabi parpudi, jala parpudi hian gabi parjolo. Saudaraku, kata-kata yang pertama, parjolo, ini sangat-sangat banyak disukai oleh orang-orang di dunia ini. Mau juara pertama, mau pertama sekali hadir, mau orang yang pertama mencetuskannya, dan masih banyak hal pertama yang diinginkan oleh banyak orang. Kalau orang Batak sering mengatakan audo parjolo, audo na parjuluhian mengulahoni. Memang sangat dihargai orang-orang yang pertama sekali melakukannya. Sangat dihargai orang-orang yang menjadi juara pertama. Dan untuk mengapresiasi ini, banyak momen, banyak panitia memberikan hadiah untuk menghargainya. Namun saudaraku, jika itu sangat-sangat berarti bagi kehidupan kita sehari-hari, berbeda dengan hal keselamatan yang akan menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Dalam keselamatan, tolak ukurnya Tuhan Allah mengatakan dalam firman ini, itu tidak diukur dari yang pertama datang, yang pertama melakukan, yang pertama mencetuskannya, dan juara pertamanya. Namun yang menjadi tolak ukur di dalam keselamatan adalah melalui firman ini dikatakan seberapa setianya, seberapa gigihnya, bahkan seberapa maksimalnya seseorang itu mau melakukan tentang keselamatan, tentang firman Tuhan, kebenaran dan keadilannya di dalam kehidupan kita. Kualitas iman kita terlihat dari apa yang kita lakukan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sampai akhir hidup kita. Jadi kualitas iman kita bukan hanya terlihat ketika, oh aku berhasil. Dengan doaku, Allah telah menyelamatkan, menyembuhkan. Allah telah menangguhkan semuanya. Membuat sukses dan masih banyak hal yang lain. Benar saudaraku, iman sesaat boleh saja kita miliki. Tetapi kadang itu yang membuat kita menjadi sesat. Iman sesaat memang membuat kita lepas, mengalami mujizat, bahkan mengalami kesembuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Tapi jangan puas dengan itu. Karena dengan hanya mengalami hal tersebut, mengalami iman sesaat, mengalami hal itu pertama kali dalam hidup kita, bukan menjadi satu jaminan. Karena kasih setia Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, itu akan diberikan kepada orang yang terus-menerus melakukannya, terus-menerus menjalaninya dalam kesetiaan dan imannya kepada Tuhan Allah. Banyak orang berlomba untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas kesehatannya, bahkan kualitas-kualitas yang ada dalam segala sisi kehidupan dunia ini. Banyak orang berusaha keras, mengeluarkan banyak materi, mengorbankan banyak tenaga, bahkan hal-hal yang lain. Tetapi untuk memperoleh keselamatan sebagai warga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, mari kita berlomba meningkatkan kualitas iman kita.
dari sekarang sampai akhir. Kualitas iman itu apa? Kualitas iman itu adalah bukan pertama sekali melakukannya. Kualitas iman adalah iman itu harus terlihat dari perbuatan. Sehingga agar perbuatanmu diterima dan menyelamatkan banyak orang, mari tingkatkan kemampuanmu, latih dirimu, asah pikiran dan otakmu, ciptakan kreasi yang termanis dan terbaik, dan keluarkan itu dari ketulusan hatimu. Sehingga ketika semuanya dapat diterima orang lain, bahkan mungkin ada yang menolak, engkau tidak akan pernah merasa bosan dan kelelahan. Karena semuanya engkau berikan dengan sukacita, kerelaan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Allah akan menggantikan semangat yang berkelimpahan dalam hidup kita, memberikan kobaran api semangat dalam Roh Kudus di dalam jiwa kita. Sehingga tidak ada kata bosan, setelah pertama melakukannya bahkan jadi melempem di tengah-tengah, tidak. Tetapi terus melakukannya. Gak apa-apa masuk dari pertengahan. Mungkin usia kita sudah 70 tahun. Apakah masih bisa? Bisa. Sampai akhir hidupmu lakukan, jangan pernah bosan dan jenuh. Apapun yang akan terjadi, ujian pergumulan kehidupanmu. Itu untuk memperbaiki cara kita mempercayai Tuhan Allah. Semakin memfokuskan kita, kasih Tuhan tidak hanya hari kemarin. Tapi kasih Tuhan akan terjadi hari ini dan besok sampai selama-lamanya. Jadi mari selalu latih dan lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Belajar selalu agar semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang nyata, menguatkan dan meneguhkan jiwa kami agar kami tetap setia sampai akhirnya. Engkau telah menegur kami, meyakinkan hidup kami bahwa kapanpun kami memulai untuk memuji memuliakan Engkau. Ajari dan kuatkan kami Tuhan, agar sampai akhirnya kami tetap setia padamu. Pada akhirnya Engkau akan membuat kami berbuah lebat, manis, dan Engkau sukai. Inilah kami Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan meneguhkan jiwa kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan berseru. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.